Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya Indonesia Tengah berada di Gedung Nusantara 2, di mana kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian BUMN telah membeberkan penyelewengan atau fraud yang telah dilakukan PT Jiwasraya senilai hampir 50 triliun rupiah yang menjadikan hal tersebut menjadi kasus hukum besar di Indonesia. Dan BUMN bidang asuransi jiwa ini dinilai juga salah tata kelola dan juga marak terjadi dari praktek penipuan di internal perusahaan, di antaranya penawaran bunga yang tak lazim dan juga timbal balik yang tak wajar. Dan menurut BPK sendiri pemirsa, PT Jiwasraya juga merugikan negara sebanyak 16,8 triliun rupiah, dan rencana dari Kementerian BUMN sendiri akan membubarkan atau melikuidasi dari PT Jiwasraya di September ini sesuai dengan rencana penyihatan keuangan dan juga dari peraturan OJK sendiri. Dan lantas bagaimana, apakah likuidasi dari PT Jiwasraya ini menjadi jalan satu-satunya dalam menyelesaikan berbagai masalah, dan bagaimana nasib dari para pemegang polis? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya dari anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Herman Khairon. Pak, bagaimana Pak likuidasi dari PT Jiwasraya ini, apakah tepat dilakukan di tengah dari berbagai masalah yang ada di PT Jiwasraya? Iya, Jiwasraya ini sebetulnya kasusnya sudah lama ya. Tahun 2015 mulai ada persoalan, ada fraud di situ, dan 2019 mencuat. Dan pada waktu itu saya termasuk inisiator untuk pembentukan Pansus Jiwasraya tahun 2019 akhir. Dan tentu kejadian ini terus menjadi perdiskusian, pembicaraan, pembahasan di Komisi 6, dan akhirnya pada tahun 2021 diputuskan bahwa Jiwasraya kemudian membentuk perusahaan baru di bidang asuransi. Karena ini adalah opsi yang paling tepat, yaitu AFJ Life. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perusahaan asuransi BUMN baru, dan kemudian mengalihkan seluruh aset Jiwasraya, juga dilaksanakan penyertaan modal negara. Nah, dari penyertaan modal negara inilah sebagian untuk bisa menyelesaikan terhadap kewajiban kepada pemegang polis, dan sebagian lagi pemegang polis tentu diberikan penawaran. Karena kan memang ini melalui proses tahapan, ada PKPU, ada homoligasi, dan pada akhirnya kemudian ada kesepakatan. Memang ada beberapa yang sampai hari ini belum tuntas, tapi volumenya ataupun presentasinya kecil sekali ya. Namun demikian tentu harus mendapatkan perhatian khusus ya. Awal-awal tentu kami juga bersikeras bahwa negara harus punya tanggung jawab, karena BUMN melakukan hal ini juga mengatasnamakan negara, badan usaha milik negara. Oleh karenanya kementerian pada waktu itu mengajukan 4 opsi. Nah, salah satu opsi pada akhirnya disetujui, dan sekarang sudah beralih. Hampir 100% tentu pemegang polis telah beralih kepada AFJ Life, dan kemudian sekarang sudah berjalan, tinggal menyisakan sebetulnya setelah kemudian hasil sitaan dihitung kembali dan kemudian masuk bagian daripada penguatan keuangan di AFJ Life. Juga PMN disuntikan dalam beberapa fase ya. Dan fase terakhir di tahun lalu, tentu mudah-mudahan ke depan ini sudah berangsur-angsur menuju kepada perusahaan asuransi yang sehat, dan pada akhirnya tentu bisa mengembalikan kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis. Memang AFJ Life ini sebagai reinkarnasi dari Jiwasraya ya harus prudent, jangan sampai terulang kembali. Karena kalau melihat dari perjalanan ke belakang ya, kita flashback coba, bahwa setelah kasusnya Jiwasraya itu juga ada kasusnya Asabri. Setelah kasusnya Asabri ada kasusnya Dapen, dana pensiun BUMN, itu juga ada gitu. Nah, bahkan terakhir ada kasus Taspen ya. Ini kan ironis gitu, di tengah situasi yang semestinya justru BUMN memberikan penguatan terhadap situasi ekonomi negara, justru terjadi fraud, terjadi persoalan di BUMN. Bagaimana tata kelola asuransi ke depan yang akan dibangun atau dikelola, Pak? Bagaimana membuat strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada AFJ Life, itu yang penting. Nah, bagaimana? Ya itu tugas daripada direksi AFJ Life untuk bisa bagaimana melahirkan strategi
cara untuk bisa meyakinkan kembali publik, kepercayaan publik kembali meningkat, dan inilah prasyarat untuk bisa mengembalikan AFC Live seperti Jiwasraya dulu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Herman Khairon, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI. Di mana pemirsa terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke studio.